Mas Bagja, ada dua pertanyaan saya. Kejadian tanggal 19 sebelumnya sudah pernahkah ada ancaman ataupun doxing terhadap Mbak Cica? Kedua, apakah teman-teman Tempo sudah ada dugaan pelaku itu mengarah ke orang tertentu ataupun oknum tertentu? Oke, yang pertama serangan ini, yang kedua untuk Cica. Tapi ini untuk beberapa kali untuk teman-teman di Tempo. Misalnya host bocoros yang lain, misalnya Abdi Dongoran itu 2 kali kaca mobilnya dipecahkan oleh, entah untuk apa tujuannya. Karena kalau untuk perampokan kok setelah dipecahkan dia tidak menghampiri mobilnya. Itu 2 kali di dekat rumah dinas Bapak Kapolri dan di Depok dekat pos polisi ketika dia mau memperpanjang SIM. Itu yang sudah dilaporkan ke polisi, dan di luar itu masih banyak kan, ada intersepsi Pegasus ke mobile phone kami, kemudian ada yang dibajak handphonenya, ada yang diretas emailnya, ada yang web kami juga sempat diserang bertubi-tubi gitu. Itu serangan-serangan sebelum 19 Maret. Nah, kalau soal siapa yang menjadi pelakunya tentu akan ada banyak analisis, dan ini menjadi wilayah penegakan hukum saya kira ya. Banyak informasi yang kami dapatkan setelah teror babi dan tikus itu, ada banyak informasi si ini si itu, tapi saya kira itu analisis ya. Tetapi clue-cluenya banyak sekali seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi. Ini kelihatannya pengirimnya kok jorok sekali, entah sengaja jorok atau memang tidak profesional, saya tidak tahu. Tapi dengan stay 10 menit si kurirnya di situ itu kan gampang sekali. Kok kelihatan sekali pengen dilacak gitu. Itu kan gampang sekali, yang tidak tidak perlu investigasi canggih, itu bisa segera ketahuan itu. Kurirnya karena ada rekaman CCTV-nya, dia ngapain dia 10 menit di situ, terus siapa yang ditelepon oleh orang ini, kemudian mengapa dia paham sekali nama Cica. Itu kan nama tidak umum ya buat saya. Francisca Christy Rosana. Namanya keliru Franciscanya. Ada 1 huruf yang salah gitu. Tapi at least dia mengenal sekali targetnya. Artinya dia seorang kurir. Ketika dititipkan barang itu oleh si pengirim, tentu ada omong-omongan kan, ada ngobrol. Nah, saya kira ini kejadian di Jakarta pasti karena tidak ada dari luar kota, dan Jakarta banyak CCTV, dan saya kira polisi bisa dengan gampang menemukan siapa pemberi barang kepada si kurir ini. Artinya apa? Tadi seperti saya setuju Pak Arianto, ini banyak sekali clue-cluenya yang bisa ditelusuri lebih jauh oleh polisi, dan saya kira tidak susah untuk menemukan siapa pelakunya. Artinya siapa pengirimnya. Tentu saja mungkin ada dalangnya di baliknya. Dan pelaporan kami memang tujuannya untuk bisa jadi ya yang itu benar-benar cuma kurir gitu. Memang cuma kurir mungkin, tapi dari kurir kan bisa dilacak berikutnya. Walaupun kurir kalau misalnya mungkin dia tidak tahu ya, mungkin, tetapi kan bisa dilacak. Dan karena dia pakai aplikasi sangat mudah sekali di trace jejaknya secara digital. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, dari mana polisi harus memulai penyelidikan kasus ini? Kasat mata yang saya lihat, bobot keseriusan masalah ini tidak hanya menjadi atensi dari otoritas penegakan hukum, yaitu Polri. Panglima TNI pun di media, saya simak pernyataannya memiliki kesediaan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Dengan kata lain, tampaknya kita tidak cukup berpikir linear. Proses penegakan hukum mulai dari mana, setahap demi setahap yang konvensional dilakukan. Tapi barangkali berproses berpikir harus diagonal dan seterusnya. Ingin saya katakan adalah, pertama, kita harus bersepakat bahwa perilaku jahat manusia itu adalah produk dari proses belajar. Sehingga kelambanan, apalagi kegagalan dalam pengungkapan kasus ini akan menjadi bahan bagi siapapun pihak yang lain untuk belajar. Bahwa ternyata cara-cara jahat seperti ini tidak akan terendus oleh terutama otoritas penegakan hukum. Tidak akan terungkap siapa pelakunya, apalagi siapa yang mengotakinya. Itu satu. Perilaku jahat adalah hasil dari proses belajar. Yang kedua, perilaku jahat manusia cenderung bereskalasi. Makin lama makin parah, makin lama makin berat, makin lama makin membahayakan. Itu artinya kalau hari ini degup jantung kita sudah berdetak sangat kencang, membayangkan ada kepala babi, ada tikus yang dimutilasi,
Maka sekali lagi, kalau ini tidak tertangani, apalagi tidak bisa dituntaskan, kemungkinan perilaku jahat yang dilakukan oleh si pelaku atau kelompok itu akan semakin berat. Kalau hari ini dia tanda petik hanya mampu memberikan ancaman terhadap teman-teman media, dan saya berempati terhadap teman-teman media, maka tidak terlalu kemungkinan suatu saat nanti perilaku-perilaku brutal serupa akan berlangsung secara lebih masif lagi. Tepat bagi kita untuk khawatir, entah saya, entah teman-teman mahasiswa, atau siapapun akan jadi target lunak untuk kemudian diatur perilakunya agar melakukan maupun tidak melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh si pelaku. Dua hal sekali lagi, perilaku jahat adalah hasil dari proses belajar. Jangan biarkan siapapun kemudian meniru perbuatan jahat serupa, dan hati-hati harus secepat mungkin dicegah agar tidak bereskalasi dan membahayakan semakin banyak pihak. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, ini gimana biar cepat agar tidak berekskalasi tadi seperti kata Mas Reza? Banyak sekali kunci-kunci kalau untuk mempercepat penyidikan ya. Kalau dari pengalaman saya melihat penyidikan polisi itu selama 50 tahun jadi polisi ya. Itu nomor satu adalah keseriusan daripada penyidik. Nomor satu. Kalau penyidik itu betul-betul serius dan sangat eager sekali untuk menyelesaikan itu kunci untuk keberhasilan. Yang kedua, kecerdikan daripada penyidik di lapangan itu untuk mengembangkan informasi yang masuk. Jadi makanya dia harus banyak-banyak menyerap informasi. Sekecil apapun, makanya dia harus mempersiapkan fasilitas untuk informasi itu masuk. Tadi saya katakan, himpun sebanyak mungkin ya. Kemudian setiap informasi masukkan dan dikembangkan itu. Kalau itu dikerjakan, maka dia akan mempercepat banyaknya informasi yang masuk, yang kecil jadi gede, dan kemudian dia bisa menentukan langkah berikutnya dengan cepat. Dan kemudian kemampuan dia juga tidak hanya pada apa yang terjadi yang terlihat itu, tapi juga menganalisis kira-kira ini kaitannya dengan yang mana itu. Jadi saya kira ya ini menjadi tantangan ya, karena kecepatan daripada penyidikan ini sangat diharapkan ya. Dan itu tadi modalnya sudah cukup banyak menurut saya sih. Harusnya sekarang ini kalau menurut hemat saya pelakunya sudah ditangkap duluan. Sudah ditangkap. Walaupun dia tidak kasih tahu, dia sudah ngomong gini dan sebagainya, tapi pelakunya tuh tangkap duluan cepret gitu, otomatis kan rakyat sudah lega kan, ada yang sudah ditangkap. Nah dari situ dikembangkan gitu. Saya tidak tahu ya apakah sudah ketangkap atau tidak, tapi yang jelas kemarin Pak Rizky mengatakan sudah cukup data yang kuat sehingga dia bisa menentukan siapa pengirimnya kan gitu kan. Nah ini saya kira mudah-mudahan ya, terakhir untuk supaya ini cepat ya, gunakan teknologi yang sekarang maju ini. Kalau dulu ya kita tuh meriksa orang, panggil, kemudian diperiksa sini, baru dikembangkan. Sekarang jangan pakai gitu. Informasi masuk, nggak usah pakai panggil orang, pakai WA aja cukup. Setelah itu langsung kerjakan, semua teknologi itu dipakai. Itu akan bisa melipat gandakan kecepatan daripada pengembangan penyidikan itu. Itu kurang lebih itulah yang saya bisa tunjukkan, kurang lebih clue-clue untuk supaya. Jadi intinya nomor satu adalah keseriusan, ya, kecerdikan mengembangkan, kecepatan mengumumkan informasi, dan menganalisis serta kecepatan bergerak untuk menerima perkembangan daripada situasi. Pak Rianto. Saya kira itu yang. Pak Rianto, terkadang di lapangan polisi juga menjadi pihak yang terkadang mengintimidasi para jurnalis. Pelarangan peliputan kadang memaksa jurnalis untuk menghapus gambarnya, mengambil SD card atau mengambil pitu card kami. Kita akan bahas saja, tetap di Interupsi.